dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian yang udah datang di seminar EOS bersama saya Martini Chang. Terima kasih banget atas waktunya. Seminar kali ini saya selaku founder dari EOS Education Overseas Services akan menyampaikan hal-hal mengenai dari awal tentang Kanada hingga nanti misalnya nanti kalian misalnya ingin bertanya tentang jalur yang kira-kira sesuai untuk ke Kanada, jalur studi tentunya, cara-caranya hingga tempat PR-nya. Jadi EOS ini sebenarnya legalinya itu terbentuknya baru tahun kemarin 7 Mei 2021 itu secara legalnya. Tapi sebelum ini secara pribadi itu sebelum membentuk EOS saya sering membantu dan share info tentang Kanada secara spesifik. Jadi saya punya komunitas tentang orang-orang yang memang pengen ke Kanada, punya mimpi ke Kanada gitu, seperti kalian-kalian juga. Nah, seiring berjalan waktu banyak dorongan dari teman-teman maupun kenalan-kenalan yang bilang kenapa nggak dibikin aja legalnya, jadi supaya lebih bisa banyak membantu orang, lalu juga bisa lebih memfasilitasin semua teman-teman gitu. Dan akhirnya saya setuju juga, terutama dukungan itu juga datang dari partner saya di Kanada yaitu Ray dan Rina. Kalian juga subscribernya mereka pastinya ya, Sunny Channel. Oke. Nah, saya merasa sangat terhormat juga antusias karena dari semua pihak selama ini mendukung dan tentunya saya konsisten. Jadi yang saya tekankan di sini tuh kayak untuk EOS ini yang berbeda itu karena tidak hanya cuma misalnya nih kalau datang lalu ke Kanada and then sudah selesai. Jadi kalau sini tuh visi misinya lebih ke kayak pengen bikin jadi komunitas, family gitu. Jadi bisa saling bantu di sana nanti gitu. Terutama yang buat yang ingin pengalaman tinggal di Kanada gitu. Pastinya kalau misalnya kalian sebagai keluarga dari EOS ini nanti ada privilege-nya. Privilege-nya itu apa? Jadi selain di sini kan kita nggak pernah ada kayak charge student, maksudnya untuk apa? Application dari semuanya dari kampus gitu. Dan nanti setelah kalian sampai di Kanada dan bahkan pada saat kalian belum berangkat pun itu nanti ada privilege-nya, kalian bisa dapetin video-video eksklusif tentang bagaimana sih start belajar di sana, cara baca jalan, lalu juga gimana caranya misalnya bikin akun di sana untuk bank, terus lalu urus, terutama ini yang sering ditanyain itu urus SIM license pastinya kan maunya begitu. Nah itu kan ada beberapa fasenya. Nah itu semua bisa kalian dapetin di privilege nanti videonya itu, dan itu nggak di-share di publik, hanya untuk khusus student EOS ketika kalian sudah menjadi student EOS dan mendapatkan visa. Visi misi seperti yang tadi saya bilang, ingin memperbanyak komunitas orang Indonesia di Kanada. Kenapa? Karena penduduk Indonesia di Kanada itu masih sangat-sangat kecil ya, bisa dibilang ya, dibandingkan dengan negara-negara lain kayak India, Filipina gitu-gitu. Itu kita nggak ada apa-apanya. Dan Kanada tuh luas banget, negaranya bisa 5 kalinya Indonesia. Mereka sangat membutuhkan manusia misalnya untuk di sana. Jadi gitu. Nah, kita bisa membimbing bukan hanya di awal pendaftaran, namun sampai lulus kuliah. Oke, and the next. Nah, untuk education partners kita pun ada sekitar 200-an partner institution yang ada di Kanada, tersebar di seluruh provinsi yang ada di Kanada. Jadi dari mulai provinsi yang besar kayak British Columbia sama Ontario, lalu Alberta, hingga ke Atlantik pun kita punya untuk channel institution partnernya di sana. Lalu kemudian, nah ada sekitar 300-an lebih member di EOS Community juga. Jadi yang bisa untuk saling share info nantinya. Nah nanti ketika kalian sudah mendapatkan visa, kalian join di student EOS, komunitas student EOS yang khusus, yang memang sudah tinggal di sana, yang sudah dapat visa. Itu biasanya banyak banget manfaatnya. Kayak kemarin nih pada sharing-sharing part-time job, ya kan biasanya yang paling banyak
pertanyaan itu di sana gimana ya, kerjaannya gampang nggak carinya gitu-gitu, istilahnya part time jobnya gimana, terutama yang juga bawa pasangan ya. Bawa pasangan kan biasanya pasangan dapat open work permit nih, nah untuk spouse-nya. Nah itu biasanya jadi pertanyaan juga, karena kan untuk Kanada juga nggak setiap provinsi sama untuk high demand jobnya ini apa gitu kan. Misal contoh untuk IT mungkin banyak di Ontario, Toronto, lalu untuk hospitality kayak tourism gitu mereka banyak di British Columbia, Vancouver sama Alberta. Jadi ada bagian-bagiannya. Tapi bukan berarti kalau di luar provinsi tersebut nggak ada, tetap aja ada chance-nya gitu. Lalu kenal Kanada, tapi pasti di antara kalian ada yang sudah pernah cek-cek gitu. Siapa yang udah lihat mapnya Kanada kan? Secara Kanada luas banget ya. Nah, luas banget. Nih, kira-kira jadi dari sini kalian bisa lihat. Nah, dari yang ini British Columbia, biasanya favorit ini apa? Coba, British Columbia sama Ontario. Lalu kita ada juga di Quebec. Mungkin beberapa ada juga yang minat ke Quebec, Montreal. Oke. Ini require French biasanya, karena mereka penduduknya banyak French. Di antara kalian semua yang datang ke sini nih, kenapa pilih Kanada? Kenapa nggak pilih Aussie atau US atau mungkin UK atau mana lagi lah, Eropa lah ya? Kenapa nih? Coba mungkin ada yang jawab. Kenapa pilih Kanada? Kanada jauh, dingin. Chance dapat PR-nya lebih besar dibanding negara-negara kayak US sama Aussie. Chance PR-nya lebih besar daripada untuk ke Aussie dan US. Oke. Nah, lalu ada lagi mungkin ya, lebih affordable sih. Lebih affordable. Iya. Dari segi apa nih kok? Dari segi kebetulan kemarin kan baru CSK kan college ya. Iya. Jadi saya bersedia lagi proses kan sekarang. Iya. Kalian ini udah proses di visa ya. Bisa. One step closer nih. Proses lagi. Iya. Ya jadi kalau saya sih saya suka ngebandingin juga sih kebetulan karena pertama saya mau ke Australia. Oke. Cuma Australia itu sempat college-nya saya banding sama Kanada, lebih murah Kanada. Oke. Kalau lebih murah ya. Selain affordable apalagi kok? Ya tadi saya bilang sih chance PR-nya. Chance PR-nya oke. Karena saya juga sudah research juga untuk beberapa Negara. ya kayak Aussie itu udah bisa dibilang sangat-sangat kecil chance-nya gitu. Oke. So Henry adalah salah satu student EOS. Sekarang lagi berjuang nunggu proses Jangan visa. bisa aja, ya. Iya. Kita berdoakan berhasil. Oke, next satu lagi dong. Siapa yang mau kasih ini? Mau kasih apa ya? Alasan apa nih kenapa ke Kanada? Paling rajin nih, datang lebih awal banget. Terus duduknya depan sendiri. Kita murid di kelas nih udah paling yang nomor 1 nih kayaknya. Sebenarnya keinginan saya dan ketertarikan saya sudah dijawab tadi ya. Karena memang misi saya untuk migrate ke sana, dan untuk biaya pendidikannya memang setelah saya survei lebih rendah daripada negara lain, dan kesempatan untuk mendapatkan PR-nya juga lebih besar. Jadi basically hampir sama lah ya semua ya. Tapi belum ada yang jawab karena Kanada indah itu belum ada yang jawab ya. Belum sama jadinya. Belum ada dari YouTube. Mesti katanya kan. Kadang kan lain dengan kenyataannya yang nanti kita lihat. Oh betul, iya, oke. Terima kasih buat semua yang udah jawab. Nanti akan lihat betapa indahnya Kanada juga ada dari sharing student yang udah di sana gitu. Jadi best countries in the world for education and quality of life udah pasti kan, a chance to bring family. Nah ini yang paling menurut saya ini yang paling oke banget ya. Berapa tahu sendiri lah ya kan gitu. Jadi kalau di Kanada bisa. Lalu affordable seperti yang di sharing oleh teman-teman tadi, dan free education for children. Free-nya ini yang gimana? Jadi dari kategori sampai SMA. Dan misalnya anaknya 5, free semua, nggak masalah. Oke, next. Good health care, udah pasti ya. Lalu gain work experience after graduate. Yang dimaksud ini adalah ketika kalian study di public school, kalian dapat PGWP. Nanti saya jelasin lebih lanjut PGWP di berikutnya.
Lalu ada accompanying spouse. Nah, ini boleh nih work full time, yang asiknya nih. Lalu ada opportunity for permanent resident yang kita nanti lokasinya. Oke, next. Nah, ini yang saya mau jelasin. Post graduation work permit atau PGWP. Kesempatan bekerja maksimal hingga 3 tahun setelah lulus kuliah. Syarat utama PGWP adalah study in public college atau university, permanent resident pathway, yang ditunggu-tunggu nih pastinya. Ya nggak? Oke, khawatir. Jangan khawatir karena nanti ketika kalian sudah sampai di Kanada akan selalu ada cara untuk itu, karena government-nya sana memang sangat welcome untuk imigran dan memudahkan untuk proses imigrasi, biasanya seperti itu untuk permanent resident-nya. Maka kalau misalnya, karena yang pasti untuk kesana jalur student ini akan selalu ada welcome untuk PR, CEC, Canadian Experience Class. Kemudian ada juga Atlantic Immigration Program. Kalau mau difoto boleh juga. Lalu next ada Rural and Northern Immigration Pilot Program. Jalur PR paling umum dan dapat digunakan semua orang. Kenapa dibilang semua orang? Karena orang yang di luar Kanada pun, mereka yang belum masuk ke Kanada, itu bisa apply PR. Kalau kalian mau iseng-iseng coba, kalian bisa. Nanti di CIC itu ada dia. Coba aja iseng-iseng, nanti bisa kelihatan. Simulasi. Iya, betul, simulasi untuk skornya berapa nih. Nah, gitu. Nah, menggunakan sistem poin. Poin akan ditandingkan dengan seluruh dunia dan diambil beberapa yang tertinggi. Tentunya udah down dulu kan ya, dibandingkan dengan Filipina, India atau negara lain Eropa segala macam, mereka punya kredensial yang lebih tinggi pastinya. Yang dilihat tuh cuma skill, experience-nya sama education-nya apa aja. Jadi mereka tuh benar-benar menghargai kita dari skill tanpa pandang kita siapa, usia berapa, gender apa gitu. Lalu next adalah ini dia yang ada CEC, Canadian Experience Class. Ini adalah sebenarnya kategori di EE, Express Entry, minimal 1 tahun pengalaman kerja di Kanada. Kalian bisa tambah poinnya cukup banyak dan bisa masuk ke PNP. Dan enaknya dari PNP adalah misalnya seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau kalian misalnya IT nih contohnya, provinsi yang IT banyak itu misalnya di Ontario, Toronto seperti itu ya. Nah, lalu next, Rural and Northern Immigration Program. Nah, kabar gembira sejak pandemi itu Kanada menerima Duolingo. Duolingo itu bukan Duolingo application yang ada di handphone atau di laptop ya. Khusus diploma saja atau mungkin kalau saya postgraduate itu nggak usah? Postgraduate masih, yang enggak itu master. Rapot kelas 10, kelas 11, kelas 12. Lalu kemarin ada yang ambil desain, ada juga yang ditanyain begitu. Biasanya mereka hanya ingin melihat math-nya, lalu English-nya, nilainya berapa. Murni pakai bahasa Indonesia, kalian harus ke Swan Translator untuk terjemahin, nggak bisa diterjemahin sendiri. Dan misalnya kalian belum punya, dari EOS juga ada fasilitas untuk Swan Translator tersebut. Untuk intake, kalau di public itu, mereka tuh hanya seputar 3 ini aja. Dan ini nggak semua kampus ada 3. Tapi perusahaan luar menerima saya malah. Oh, kalau boleh di-share kerja di mana sekarang, Kak? Saya supporting teknik untuk water cooling sistemnya Renault Transfer, Mas. Jadi keren yang ya, saya keren. pasang pipa dan mesinnya. Oh, wow. Kalau tadi kan visa turis ya Ci, kalau misalnya yang berangkat misalnya saya dampingin anak saya S1, kebetulan saya mungkin sama dengan Cici yang tadi belakang nanya, ya kan, anak saya kuliah S1, saya selaku orang tua ibaratnya saya mendampingi, kan saya visa turis. Nah selama visa turis mungkin saja nggak saya mendapatkan employer yang mau hire saya di sana, kemudian dari visa turis itu kita ganti ke work permit. Kalau itu bisa jadi, tapi tergantung employernya. Karena ada peraturan kalau di Kanada kan mempekerjakan turis itu ilegal. Takutnya employernya nggak berani misalnya, karena kan mereka bakal dapat sanksi. Cuma diploma. Ini dia, udah. Semua pada kenal kan sama mereka? Nah, bisa kelihatan nggak para peserta sebagian? Jadi ini pesertanya udah full ini. Happy lah ya kita pasti ya. Gue ini sekarang di Kanada dan kamu berdua di ini sama-sama
mendirikan EOS karena kami punya visi misi yang sama, yaitu untuk dan kami berdua juga dulu tahun 2016 juga international student di Kanada, kami udah 6-7 tahun di sini. Jadi pertama saya dulu international student Swati datang ke Amerika dan selama 2 tahun, terus setelah international student saya post graduation work permit juga, dan sekarang kami berdua sudah PR. Jadi ya semoga kalian yang ada keinginan untuk Kanada dilancarkan semuanya, dan semoga kami dari tim EOS bisa membantu kalian yang mau buat kesini. Dari Ray mungkin mau ada sampaikan. Ini cerita aja. Jadi dulu saya jelasin dari tahun Desember 2015 ya. Saya itu sama pakai berangkat ke sini pakai visa studi, pakai agen. Tapi yang membedakan adalah saya dulu setelah sampai ke Kanada itu sudah di digital baik. Jadi setelah saya lanjut keluar bandara Toronto, setelah itu tidak ada komunikasi apa lebih lanjut apa segala macam. Akhirnya dari situ saya cari informasi sendiri semuanya, dari caranya beli tiket bis lah, gimana caranya ganti nomor HP lah, pakai nomor HP yang apalah, itu saya harus cari tahu sendiri. Nah, di akhirnya itu juga salah satu yang membuat atau men-trigger saya mendirikan EOS, karena saya tidak mau ada rank selanjutnya, ada orang-orang yang seperti saya selanjutnya yang dimana dia datang ke Kanada yang nggak tahu apa-apa, harus cari tahu sendiri. Karena perlu diketahui saudara sekalian bahwa cari tahu itu makan waktu banyak. Nah, dengan EOS kita mau meningkat waktu itu, gitu. Jadi waktu saudara sekalian bisa lebih efektif digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih penting lain. Kenapa? Ketika saudara sekalian jadi untuk berangkat ke Kanada, bersama sama kita, sama-sama EOS, kita sudah memprovide video-video eksklusif, ya. Ada berapa jumlahnya? Berapa total? Banyak pokoknya. Ini isinya informasinya tentang apa aja yang perlu bawa, apa aja yang harus diurus, apa aja yang istilahnya perluan apa aja yang menjadi hal penting ketika kalian sudah sampai di Kanada. Itu kita compact jadi satu list video, banyak banget videonya, dan itu kita kemas hanya untuk student loan, gitu. Nah, ini juga untuk part kedua itu untuk yang kita cuma cerita pengalaman aja, karena dulu kita apply PR, express entry, do it yourself gitu. Jadi kita upload sendiri, semua cari info sendiri gitu. Jadi kita bukan menjadi imigrasi, tapi ya itu tadi, jadi kita cuma share pengalaman aja. Jadi at least kalian sedikit mengerti lah untuk tentang keimigrasian. Jadi dari awal, dari tiket pesawat sebelum sampai kita punya rumah sendiri di sini, sampai gimana caranya ambil KPR, itu kami semua menjalani. Jadi bukannya kami agen yang tahu semua, tapi kita cerita pengalaman kita yang kita kemas untuk berbagi ke student semua, gitu. Gitu aja sih sekilas, Mas, sudah cukup malam di sini. Ya, kami di sini katanya Martini, Nuri tunjukin bukti kalian di Kanada ya, itu malam ya. Iya. Ini gelap, bukan green screen ya, jadi ini beneran jam 2 pagi.
Iya, tadi saya udah sampaikan juga ke partisipan ya, ke teman-teman di sini kalau memang ini semua berkat juga dukungan Rina dan Andre gitu, dan mereka udah provide video free village juga yang pastinya sangat berguna. Bisa ditanyakan ke student EOS yang udah granted, yang udah terjalin di komunitas spesial kita, mereka sangat terbantu banget untuk itu. Karena kalau kalian nggak ada itu kan ibarat kayak buta ya, sampai sana mau ngapain, paling googling kan memakan waktu cukup lama juga gitu loh. Iya gitu. Jadi gimana, kalian mau lanjut tidur? Oke. Ada yang mau say hi sama Rina? Lambaikan tangan dulu dong. Excitednya mana? Nah, jadi Ray dan Rina ini berjuang dari awal banget. Seperti yang kalian tahu yang udah lihat Mirsani channel lah pastinya, yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe harus subscribe lah pokoknya. Nah, ini perjuangan Ray banget sama Rina dari awal sampai bisa sekarang punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang mapan di sana. Rina bisa disebut sebagai PNS-nya Kanada loh. PNS-nya Kanada loh. Itu masuk sana kan susah gitu. Jadi hasil kerja keras mereka ini terbayarkan juga dengan fasilitas yang ada di Kanada yang support gitu. Jadi jangan khawatir, kalian pasti nanti hari ini kalian duduk di sini, hari ini kalian duduk di sini mungkin masih mempeta-meta gimana caranya ke sana, tapi nanti kalian juga akan jadi Rina dan Ray selanjutnya. Amin ya, oke. Oke, Rina Ray, thank you so much. Ada pesan kesan buat mereka yang mau ke Kanada nih, gimana nih, kasih semangat apa-apa? Last word. Kalau pesan-pesan sih gini ya, kalau misalnya teman-teman yang aku akan paling sering menyebutkan bahwa kalau kalian visanya ditolak, jangan sedih, itu bukan akhir dari segalanya. Kalau ya visaku ditolak, ini tuh lagi nggak benar, nggak apa, diberesin lagi, dibenerin lagi aplikasinya, apply lagi. Banyak kok student EOS yang apply-nya nggak sekali, apply-nya 2 kali, 3 kali baru keterima gitu. Jadi penolakan visa bukan akhir dari segalanya. Terus kalau kalian punya niat ke Kanada, sesegerakan mungkin, jangan ditunda-tunda lagi, karena umur juga berpengaruh ya untuk masalah imigrasi tentunya. Dan juga ya itu sih, dua itu sih selalu yang aku gaungkan untuk calon student atau orang-orang yang ingin ke Kanada. Bisa ditolak bukan dari segalanya, nggak perlu sedih, bisa apply lagi. Dan kalau pengen ke Kanada, disegerakan mungkin, jangan ditunda-tunda lagi. Karena banyak orang yang DM Instagram dan kontak aku, aku misal, aku udah umur 35, umur 45, umur 50, aku baru baru ada keinginan lagi muncul untuk ke Kanada. Itu banyak banget gitu. Padahal aku dulu itu pengen banget, udah siap banget di Kanada, tapi karena satu dan lain hal aku ragu. Nah, yang ini nih jangan sampai ada di diri kalian. Jadi segera ini aja, udah mantapkan hati kalau ini mau ke Kanada, datang aja langsung daftar, langsung berangkat, jangan ditunda lagi gitu. Dan Kanada ini salah satu open sama imigran, mereka butuh banyak, jadi banyak cara untuk, mungkin kebanyakan dari kalian mungkin tujuan akhirnya untuk itu ada banyak cara ya, umur sangat berpengaruh, dan imigrasi kan berubah. Iya. Jadi intinya jangan patah semangat lah ya gitu ya.
ketolak 2-3 kali tetap maju aja, karena di negara lain yang perlu kalian tahu, di India itu sampai ada yang 4 kali apply. Ya, 4 kali apply. Karena Kanada itu memang dia walaupun reject, dia tuh bukan nggak boleh kita masuk sana, mereka tuh cuma butuh keyakinan nih dokumen kamu nih kayaknya ada yang nggak sinkron ataupun ada yang kurang gitu loh. Nanti kalau misalnya iya. mau gimana? Ada lagi deh? Sama. Oke. Ya, yang mau masuk ke ya nggak cuma kalian doang. Jadi yang dari masuk mereka nggak cuma 50 orang yang dari sini, tapi 50 juta orang di luar sana. Jadi saingan kita juga saingan di balapan dengan negara-negara yang lain, terutama negara yang penduduknya banyak, China, India, apalagi di Ukraina sekarang sedang perang, Afghanistan juga punya pengungsi, Sri Lanka juga orang-orangnya cari negara lain juga, jadi semangat tetap aja. Itu aja sih, Tin. Ya, oke, thank you so much ya, sama Rina. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman kalau mau tanya satu pertanyaan. Satu pertanyaan, ya boleh. Satu pertanyaan karena habis ini kita bahas proof of fund. Oke, ada yang mau tanya langsung? Sekarang suhunya berapa? Oh, sekarang suhunya berapa? Sekarang suhunya berapa? Ntar ya, tanya Google dulu. Hey Google, what's the lebih 12 derajat. Sekarang lagi 12 derajat. Kalau malam dingin, tapi kalau pagi panas. Masih sama ya, samanya 12 derajat. Summer aja segitu. Kira-kira udah ready belum nih? Ready lah ya. Cuma cuaca aja masa menyurutkan niat ini ya loh. Oke, udah gitu aja. Nanti habis ini kita masuk materi proof of fund. Oke, thank you Rina Le. I'll see you in the next. Kita nanti ketemu lagi kita nanti akan ada event lagi. Gimana? Ada yang mau? Oh enggak, oke. Oke, lambaikan tangan dulu dong buat saya bye bye. Good night. Ya, sudah datang. Terima kasih sudah mau datang dan ya sukses buat ke Kanadanya. Semangat terus. Kanada masih membuka jalan buat orang-orang masuk dan memang jalan paling mudah adalah lewat jalur studi dan itu sudah pernah saya buktikan dan sudah valid ya. Aku udah ke banyak orang yang jalur masuknya lewat jalur kerja, jalur lewat refugee, jalur lewat student, dan memang paling jelas dan paling dalam tanda kutip jelas masuknya itu pasti lewat studi. Ya, Itu sih. kita juga bisa pilih intake-nya. Nggak nunggu-nunggu kayak di pool II ya. Oke, thank you Rina and Ray. Bye-bye. Good night. Terima kasih sudah datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Just otomatis dalam konsultasi, partnership juga ratusan institusi dan ini juga komunitas di Telegram dan EOS Community. Privilege-nya tadi. Nah, ini contoh-contoh video-video yang ada yang Ray sama Rina khusus bikin untuk kalian-kalian yang nanti sudah graduate visa. Dari mulai kalian graduate visa masih di Indonesia, kalian sudah bisa akses ini video. Dan ini tidak disebarluaskan hanya untuk kalangan EOS sendiri. Jadi cara-cara bahkan apa yang perlu dibawa, apa yang ini, yang krusial apa, gitu, apa yang nggak boleh dilakukan, dan banyak lagi lainnya. Bisa juga langsung konsultasi sama Ray sama Rina juga nanti. Karena kan ada di grup yang untuk student EOS gitu. Jadi feel free lah untuk kontak kita. Gitu. Oke, udah. Oh ya, ini sosial media kita nih. Kalau untuk update kayak ada webinar, kita bisa update di YouTube. Cuma kadang agak lama proses editingnya biasanya. EOS World dan ada TikTok juga.
dulu. Oke, ya. Yang ini, yang ini masuk ke kita lihat video testimoni student yang dulu yang di sana ya, yang sudah menikmati kesenangan di ini nih di Kanada, oke? Baru berapa bulan yang terakhir juga, dan provinsinya macam-macam. Hai guys, nama aku Caroline Martini. Aku sekarang ini ada di Vancouver sebagai international student. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk EOS, terutama Ci Martini karena udah ngebantu aku bisa sampai sekolah di sini dan ngurus visa segalanya dengan smooth. Terima kasih EOS dan Ci Martini. Hai, kenalin nama aku Christina. Aku saat ini sebagai international student di Vancouver. Mau ucapin terima kasih untuk EOS dan Ci Martini karena udah bantu proses semuanya berjalan dengan lancar. Thank you, bye. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novel. Aku mau ngucapin makasih banyak buat EOS dan juga Ci Martini karena udah membantu proses aku untuk persiapan ke Kanada. Terima kasih EOS, terima kasih Ci Martini. Hai, nama aku Deska. Aku sekarang di Vancouver sebagai international student. Mau ngucapin terima kasih buat EOS dan Ci Martini yang udah bantu ngurusin berkas-berkasnya sampai aku bisa sampai sini. Thank you. Dadah. Hi guys, I'm Kim. I'm from Indonesia. Now I'm in Vancouver as international student. Aku mau ngucapin thank you buat EOS sama Ci Martini Chang yang udah bantu semua prosesnya dari awal sampai terakhir sampai aku bisa di sini sekarang dengan lancar. Thank you EOS. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anita, saya dari Surabaya. Saya sekarang stay di Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada. Saya dulu punya cita-cita untuk bersekolah dan tinggal di luar negeri, dan puji Tuhan saya sekarang sudah bersekolah di Sault College dan tinggal di Sault Ste. Marie, Kanada. Terima kasih EOS dan Ci Martini yang sudah membantu saya. Sampai jumpa. Halo, nama saya Rena, saya dari China. Saat ini saya adalah international student di Vancouver. Mau mengucapkan terima kasih untuk EOS, terutama untuk Martini Chang karena sudah membantu proses kami sangat smooth sehingga bisa mewujudkan impian kami untuk sekarang berada di Kanada. Thank you, bye-bye. Halo, saya Dani, saya dari Jakarta. Sekarang saya ada di Toronto, ambil studi di George Brown College. Saya udah lama pengen Kanada, udah nyoba segala cara dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di sini. Lalu dibantu oleh tim EOS semuanya dari cari course-nya, jurusannya, goals-nya dan segala macam sampai akhirnya diurus untuk visanya juga dan benar-benar semuanya dibantu dan lancar. So, terima kasih untuk tim EOS khususnya Martini, Mas Ray sama Marina. Dadah. Beberapa banyak lagi, cuma karena mereka masih pada sibuk midterm semester gitu-gitu, jadi belum bisa kasih videonya karena bisa perbaikin dan bisa di-apply. Karena di setiap rejection tuh mereka akan tulis di bawahnya you are welcome to your application. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak buat yang udah datang. Saya juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah bantuin, ada Ko Michael dan terus Pak Sumi yang udah bantuin juga sama liputannya. Oke, thank you so much ya. Thank you juga buat kalian. Oke. Nantiin next eventnya lagi. Pasti saya buat lagi. Tentunya
aja. Oke, thank you semuanya teman-teman. Oke, terima kasih ya.